Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu. Karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi, menolong dan menopang kami. Terima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Bimbing hati kami agar kami mampu untuk menjadi anak-anak-Mu yang mentaati firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2, Kitab Galatia pasal 6 ayat 10. Demikianlah sabda Tuhan. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Tema renungan saat ini adalah mengasihi dengan tulus. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, John Hopkins, seorang guru besar sosiologi, menugaskan mahasiswanya untuk melakukan suatu proyek yang tidak lazim. John meminta mahasiswanya untuk mewawancarai 200 anak laki-laki dari daerah kumuh yang ada di Baltimore. Setelah itu mereka harus membuat karya tulis yang memprediksi masa depan anak-anak tersebut. Hasilnya, para mahasiswa menduga bahwa 90% dari anak-anak itu akan masuk penjara. 20 tahun kemudian, ada seorang guru besar lainnya meminta para mahasiswanya untuk membuktikan prediksi senior mereka 20 tahun yang lalu. Dengan upaya yang maksimal, mereka bisa menemukan dan mewawancarai 180 dari 200 orang yang dulu pernah diwawancarai para senior mereka. Ternyata dari 180 orang, hanya 4 orang saja yang pernah mendekam dalam penjara. Para mahasiswa senior itu menemukan satu kesamaan dalam jawaban mereka yang diwawancarai. Lebih dari 100 orang yang diwawancarai itu menyebutkan satu nama, Nyonya O'Rourke, sebagai guru yang telah menerangi dan mengubah cara mereka berpikir sehingga mereka tidak pernah masuk penjara. Kemudian para mahasiswa senior itu mencari tahu apa yang sudah dilakukan oleh Nyonya O'Rourke. Setelah melakukan pencarian, ternyata Nyonya O'Rourke sudah pensiun dan tinggal di panti jompo. Dari hasil wawancara, mereka ternyata Nyonya O'Rourke sendiri tidak dapat memberitahu apa yang telah dilakukannya, sehingga memberi pengaruh besar bagi kehidupan anak laki-laki yang ada di daerah itu. Yang bisa saya lakukan adalah saya mengasihi mereka semua, kata Nyonya O'Rourke. Dengan kasih, ia dapat mengubah sikap dan pandangan orang-orang yang ada di sekitarnya. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, lakukanlah semua tugas dan tanggung jawab kita dengan cara yang baik dan di atas dasar kasih. Karena perubahan besar seringkali terjadi ketika kita melakukan perkara kecil dengan didasari oleh kasih yang besar. Saat seorang guru mempersiapkan diri dengan baik ketika akan mengajar, maka ilmu yang dibagikannya akan menjadi bekal yang memotivasi anak-anak didiknya untuk maju, seperti yang dilakukan oleh Nyonya O'Rourke. Saat seorang perawat atau dokter melayani pasiennya dengan kasih dan ketulusan,
maka proses kesembuhan pasien akan semakin cepat. Kembangkan sikap seorang pelayan yang mengasihi di dalam diri kita, yaitu seseorang yang senantiasa bersedia membantu, memotivasi dan mendukung orang-orang yang ada di sekitar kita. Setiap orang yang menjadi pelayan kasih akan memberi perubahan bagi lingkungannya. Karena itu, marilah kita mengasihi dengan tulus, sehingga kasih kita bisa memberikan dampak bagi sesama kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, saat ini banyak orang yang gagal dan frustasi dalam hidupnya karena mereka kehilangan kasih dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Tambahkanlah kasih-Mu itu dalam hati kami, agar kami dapat menjangkau pribadi-pribadi yang terhilang akibat kekurangan kasih. Pakailah kami sebagai alat-Mu untuk membawa mereka dari jurang kehancuran. Biarlah kasih-Mu berkobar-kobar dalam diri kami, sehingga kehadiran kami dapat memberkati banyak orang. Bapa yang Maha Baik, kami mendoakan bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong mereka. Bagi mereka yang terbaring sakit, kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan berkenan untuk memberikan kesembuhan. Bapa yang Maha Kasih, kami ingin menyerahkan setiap rencana dan aktivitas kami hari ini kepadamu. Berikanlah semangat dan ketekunan pada kami dalam menjalankan aktivitas kami hari ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Engkau menyertai dan menolong kami. Kami serahkan doa sembahyang kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.